Perkenalkan, nama saya Rosmiati Florencia Samosir dengan NIM 223303030342. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus sistem manajemen inventory perusahaan untuk memenuhi mata kuliah UAS penjaminan rekayasa perangkat lunak. Soal nomor 1 adalah jelaskan konsep kualitas perangkat lunak yang relevan untuk sistem e-commerce ini beserta atribut kualitas utamanya. Jawabannya dibagi menjadi 4, yaitu data, integrity atau integritas data, memastikan stok di sistem sama persis dengan fisik di gudang. Kedua, reliability atau kehandalan. Sistem harus konsisten dalam melakukan kalkulasi transaksi tanpa gagal. Yang ketiga adalah kemudahan pemeliharaan, yaitu mengingat perubahan kecil sering memicu boom. Kode harus mudah dimodifikasi tanpa merusak fungsi lain. Yang keempat yaitu kemudahan pengguna, yaitu karena digunakan oleh staf gudang hingga manajemen antarmuka harus institusi untuk meminimalisir human error saat input data. Soal kedua, model atau standar kualitas apa yang paling sesuai diterapkan pada kasus ini? Jelaskan alasannya. Alasan saya adalah model yang paling tepat adalah ISO atau IEC 2050 atau penerus ISO 9126. Alasannya adalah standar ini sangat komprehensif. Dalam kasus ini, fokus pada karakteristik functional stability atau kebenaran data stok dan maintainability atau mencegah efek samping saat update. Sangat relevan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam perusahaan. Soal yang ketiga, teknik pengujian apa yang tepat digunakan untuk menguji fitur transaksi dan pembayaran? Jawabannya adalah teknik pengujian yang tepat untuk menguji fitur transaksi dan pembayaran yaitu Boundary Value Analysis atau BVA, menguji batas input misalnya stok 0 atau stok negatif atau transaksi melebihi jumlah stok. Yang kedua, equivalence partitioning. Maksudnya adalah membagi input menjadi kategori valid dan tidak valid untuk memastikan logika transaksi benar. Yang ketiga, state intersection testing, yaitu menguji perubahan status barang misalnya dari status tersedia menjadi terjual setelah pembayaran sukses. Soal yang keempat, strategi pengujian apa saja yang harus dilakukan dari awal hingga sistem siap digunakan pengguna? Jawabannya, agar sistem stabil, pengujian harus dilakukan secara bertahap, yaitu dibagi menjadi 5. Unit testing, maksudnya menguji fungsi terkecil, misal fungsi hitung pajak atau pengurangan stok. Yang kedua, integration testing, maksudnya itu memastikan modul gudang dan administrasi terhubung dengan benar. Yang ketiga, regression testing, itu penting dilakukan setiap ada perubahan kecil untuk memastikan tidak ada fitur lama yang rusak. Yang keempat, sistem testing. Maksudnya itu menguji sistem secara keseluruhan sesuai kebutuhan bisnis. Dan yang kelima, user accepted testing atau disebut UAT. Maksudnya melibatkan staf gudang dan manajemen untuk validasi akhir. Soal nomor 5, jelaskan bagaimana proses manajemen defect sebaiknya diterapkan pada sistem ini. Jawabannya adalah cara proses manajemen defect diterapkan di sistem ini adalah dibagi menjadi 4, yaitu logging. Maksudnya itu pencatatan secara detail atau langkah produksi, tingkat keparahan, dan prioritas. Yang kedua, trigger. Tim pengembang dan QA menentukan mana yang harus diperbaiki segera. Yang ketiga itu phishing dan retesting. Setelah diperbaiki, QA wajib menguji ulang untuk memastikan benar-benar hilang. Yang kelima, closure. Ditutup hanya jika sudah tervalidasi di lingkungan produksi atau pementasan. Ini bentuk flowchart manajemen defect. Defect diutamakan dimulai dari start, dapat diutamakan. Phishing oleh developer, tidak lulus testing, defect closure. Ini berikut link simulasinya. Jika kita klik,
Nah, dia akan muncul gambar seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya soal nomor 6. Bentuk audit atau review kualitas apa yang perlu dilakukan selama pengembangan? Jawabannya formal teknik review, melakukan review kode secara bersamaan untuk mendeteksi kesalahan logika sebelum kode digabungkan. Yang kedua, proses audit, maksudnya memelihara apakah tim pengembang sudah mengikuti SOP. Contoh, apakah mereka membuat dokumentasi secara coding sebelum coding. Yang ketiga, walkthrough atau presentasi rancangan sistem oleh pengembang kepada tim lain untuk mendapatkan masukan awal. Yang ketujuh, metrik kualitas apa yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas perangkat lunak ini? Jawabannya dibagi menjadi 4, yaitu defect density, customer problem, mean time to prepare, dan 4 test coverage. Ke-8. Usulkan langkah informat proses kualitas yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sistem ke depannya. Jawabannya dibagi menjadi 4, yaitu implementasi CI atau CD, yaitu menjalankan pengujian otomatis setiap kali ada perubahan kode untuk mencegah regresi. Kedua, automate testing. Fokus pada otomatisasi pengujian untuk fungsi stok dan transaksi yang berulang. Ketiga, pelatihan atau staff training. Edukasi bagi staf gudang mengenai produser input data yang benar untuk mengurai error. Yang keempat, refactoring kode. Memperbaiki struktur kode yang berantakan agar lebih modular dan tidak mudah rusak saat dimodifikasi. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.